Your tattoos are golden braille and makes me feel this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tantangan Dakwah, Hambatan dan Solusi Dakwah. Untuk poin-poin yang akan kita bahas itu ada 3 poin. Yang pertama tentang tantangan dalam dakwah, yang kedua jenis tantangan dalam dakwah, dan yang ketiga adalah hambatan serta solusi dalam dakwah. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang tantangan dalam dakwah. Secara umum, dakwah adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar, sistematis, serta berkesinambungan oleh kaum muslimin sebagai bentuk tindakan dalam merealisasikan serta menciptakan masyarakat Islam dengan harapan mampu menciptakan manusia menjadi insan kamil di mana ia senantiasa tunduk dan patuh terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dakwah itu bisa dilakukan baik secara individu maupun secara berjamaah. Namun, jalan dakwah itu tidak selamanya mulus dan berjalan secara lancar. Banyak hambatan-hambatan yang dilalui oleh para dai dalam proses dakwahnya. Terlebih di era modern seperti saat ini, di mana segala sesuatu telah didesain secara canggih melalui teknologi yang berkembang cukup pesat. Tantangan-tantangan yang muncul tersebut harus senantiasa diketahui khususnya oleh para dai agar mereka bersiap menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi di luar rencana-rencana yang telah mereka susun. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi adanya ketidaklancaran dalam proses dakwah tersebut. Di antara faktornya yaitu ada faktor internal, seperti berupa gejolak kejiwaan, kemudian ketidakseimbangan aktivitas, latar belakang masa lalu, serta penyesuaian diri. Seperti contohnya, di era sekarang ini segala sesuatu pasti melibatkan teknologi. Hal tersebut akan mempengaruhi metode dalam dakwah. Nah, di mana yang dulu dakwah dilakukan secara langsung di tempat-tempat umum seperti di musola, masjid dan sebagainya. Nah, sekarang beralih dilakukan secara digital seperti dalam suatu konten-konten. Nah, di mana dalam konten tersebut dai akan memperoleh popularitas dan juga pengikut yang banyak, sehingga akan memunculkan adanya beberapa hambatan seperti munculnya endorse dan sebagainya. Nah, tantangan dalam dakwah itulah terletak di sini, di mana niat seorang dai itu bisa berubah dari yang awalnya hanya menyebarkan ilmu agama secara lillahi ta'ala, kini bisa saja karena adanya endorse dan sebagainya akan merubah niat dai menjadi suatu kegiatan dakwah yang dinilai secara materi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tantangan dakwah yaitu suatu sikap, fenomena atau peristiwa yang cenderung negatif yang menjadi tugas dari para dai untuk segera menanganinya agar tidak berdampak buruk terhadap dakwah yang mereka lakukan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Selanjutnya yaitu tentang jenis tantangan dalam dakwah. Dalam menjalankan dakwah, seorang dai pasti mendapat tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan internal ini timbul dari pribadi para dai menyangkut konsep,
manhaj, metode, dan media dakwah yang mereka gunakan. Di antara permasalahannya seperti salah dalam memahami konsep dakwah Islam, salah persepsi terkait kewajiban berdakwah, di mana dakwah kewajiban itu bagi setiap muslim. Dan yang kedua, tantangan yang bersifat eksternal. Ini timbul dari luar para pegiat dakwah dan berasal dari lawan-lawan dakwah mereka dengan maksud menghambat misi dakwah mereka. Misalnya, musuh-musuh dakwah bekerja sama dalam melancarkan tipu daya dan melaksanakan rencana rekayasa global agar menipu, mengambil potensi serta sumber daya yang ada. Selanjutnya di poin C, yaitu hambatan dan solusi dalam dakwah. Poin pertama yaitu hambatan dalam dakwah. Hambatan yang terjadi terhadap dakwah yaitu muncul akibat banyaknya problematika dalam masyarakat seperti kebebasan remaja, rendahnya moral dan etika, serta perilaku dari masyarakat tersebut. Terlebih dengan kemajuan zaman sekarang yang mana media sosial yang luas sangkupannya memberikan kerawanan terhadap perilaku, moral, dan etika masyarakat tersebut. Dengan adanya media sosial yang sangat luas tersebut cangkupannya, itu berdampak dalam banyaknya kemaksiatan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti maraknya perjudian, minum-minuman keras, narkoba, dan tindakan kriminal. Sedangkan kelemahan dari hambatan tersebut, dan itu menjadi kelemahan bagi umat Islam untuk mengakses informasi keagamaan dari waktu ke waktu pada kondisi tertentu dengan langkah-langkah dakwah. Namun dengan itu langkah dakwah semakin tumpul dan tak berdaya, sehingga dalam konsep pemikiran yang praktis, M. Amin Rais dalam bukunya Moralitas Politik Muhammadiyah itu memberikan 5 pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar dakwah Islam di era reformasi sekarang tetap relevan, efektif, dan produktif. Yaitu yang pertama, perlu ada pengkaderan yang serius untuk memproduksi juru-juru dakwah dan pembagian kerja yang rapi. Yang kedua, setiap organisasi Islam yang berminat dalam tugas-tugas dakwah perlu membangun laboratorium dakwah. Yang ketiga, proses dakwah tidak boleh hanya terbatas pada dakwah bilisan, tetapi harus diperluas dengan dakwah bilhal, bil kitabah, dan bil hikmah, serta bil istishadiyah. Yang selanjutnya D, menggunakan media massa atau memanfaatkan media massa terutama pada media elektronik yang sedang marak pada zaman sekarang. Poin selanjutnya yang kedua yaitu solusi dalam dakwah. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam dakwah tersebut memiliki solusi, yaitu dengan kecanggihan elektronik kita bisa menggunakan media tersebut dengan dakwah, maka media tersebut akan lebih praktis dan terjangkau oleh seluruh orang, karena menggunakan media massa akan mempermudah kita dalam berdakwah. Ada beberapa rancangan kerja dalam dakwah yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, memfokuskan aktivitas dakwah untuk mengentaskan kemiskinan umat.
Yang kedua, menyiapkan profil strategis untuk disuplai ke berbagai jalur kepemimpinan bangsa sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang ketiga, membuat peta sosial umat sebagai informasi awal bagi pengembangan dakwah. Yang keempat, mengintegrasikan wawasan etika, estetika, logika, dan budaya dalam berbagai perencanaan dakwah, baik secara internal maupun secara eksternal. Yang kelima, yaitu mendirikan pusat-pusat studi dan informasi umat secara lebih profesional dan berorientasi pada kemajuan iptek. Yang keenam, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan umat Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.